Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kursus Mahir Dasar. Perlu diketahui bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan kursus Mahir Dasar tahun 2020, di mana tahun ini adalah tahun yang berbeda dan tahun yang pertama kali mengadakan KMD dengan sistem online. Mungkin ini akan menjadi jembatan kita bahwa kegiatan KMD yang selama ini adalah harus dilakukan dengan tatap muka, 3 hari tatap muka, 3 hari terima. Tapi kali ini kita dalam kursus Mahir Dasar dalam situasi pandemi kita lakukan dengan cara online, yang semuanya tidak akan mengurangi dari prinsip dasar kepramukaan. Kakak sekalian, pada kesempatan ini di kursus Mahir Dasar ini saya melakukan materi yang pertama kali, yaitu fundamental gerakan pramuka. Namun sebelum saya melangkah materi fundamental ini, akan saya sampaikan tentang profil saya. Kalau selama ini sudah tahu, bisa dibaca di profil ini, sedikit nama jelas tidak berubah, tetap Supandri begitu. Tempat tanggal lahir 7 September 1972, alamat di Sumberluhur, RT 22 RW 3 Kecamatan Tegalgelimo. Nomor teleponnya 081 335 395 907. Tempat dinas SMA Negeri 1 Muncar, Banyuwangi. Pendidikan yang pernah kami lakukan di kepramukaan pada tahun 1991, yaitu kursus Mahir Dasar, kursus Mahir Lanjut tahun 1995, dan kursus Pelatih Daerah Dasar tahun 2002, dan kursus Pelatih Lanjutan tahun 2005. Sedikit jabatan dalam pramuka. Pertama, saya pembina SMA Negeri 1 Muncar. Kedua, sekretaris Kuara Tegalgelimo. Ketiga, Korwil 3 pelatih pembina pramuka Kabupaten Banyuwangi. Moto dalam hidup saya ini, tak kenal lelah membina pramuka. Baik kakak sekalian, kita pada poin materi pertama adalah tujuannya materi ini. Satu, meningkatkan wawasan dan dinamika perkembangan kepramukaan di Indonesia. Jadi materi ini untuk wawasan dan dinamika perkembangan pramuka di Indonesia. Yang kedua, menguatkan pemahaman peserta tentang landasan legal standing pendidikan kepramukaan. Yang ketiga, memahami pendidikan progresif sepanjang hayat. Dan yang keempat, menguatkan penerapan PDK dan MK dalam kegiatan kepramukaan di satuan pendidikan dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Ini adalah tujuan materi yang kita akan bahas nanti. Berbicara fundamental, fundamental itu adalah yang mendasari, yang menjadi dasar sebuah rumah, sebuah bangunan, ataupun sebuah proyek apapun. Ketika bangunan itu kuat, maka landasannya pun harus kuat. Gerakan pramuka ternyata memiliki landasan gerakan pramuka yang kuat sekali, yaitu idealnya adalah Pancasila, konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, yuridisnya adalah Kepres 238 1961, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, operasionalnya ADART Gerakan Pramuka, kebijakan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2017. Doktrin Gerakan Pramuka adalah PDK dan MK. PDK itu prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Baik kakak sekalian, sebelum banyak saya sampaikan tentang materi-materi nanti, karena materi fundamental ini lumayan jauh, lumayan banyak, karena memang di KMD atau di kursus itu mestinya KMD ataupun KML fundamental itu diberikan selama setengah hari kak, setengah hari, mulai jam 7 sampai jam 12. Tapi karena online bisa membaca, bisa saya jelaskan, sehingga dapat dua kemungkinan, bisa membaca dan
bisa mendengarkan. Mari sejenak kita nyanyi, walaupun suara saya tidak baik, tapi nanti akan bisa bersama-sama. Ayo kita memulai nyanyi. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, yang masuk permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah ku rasa senang. Kakak sekalian, kita bersama-sama nyanyi, sudah ada di rumah atau mungkin di kantor sambil melihat materi fundamental ini. Baik kakak sekalian, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Sebelum kita mengarah kepada materi-materi yang sangat jauh, kita mengawali dengan kepramukaan. Ada gerakan pramuka dan ada pramuka. Lebih lanjut, bahwa kepramukaan itu merupakan sebuah sistem pendidikan. Lalu gerakan pramuka adalah merupakan organisasi yang melaksanakan sistem tersebut atau kepramukaan tadi. Lalu bagaimana dengan pramuka? Pramuka mengandung pengertian sebagai anggota dari gerakan pramuka. Jadi kalau kita menyebut gerakan pramuka, pramukaan, dan pramuka itu sudah berbeda. Kepramukaan merupakan sebuah sistem pendidikan, gerakan pramuka merupakan organisasi yang melaksanakan sistem tersebut, dan pramuka mengandung pengertian sebagai anggota dari gerakan pramuka. Perlu dimengerti dulu ini sebelum kita ke arah yang materi-materi lain. Ketiga poin ini adalah yang menjadi penentu dari kegiatan kita. Kita bisa membedakan kapan itu kita sebut pramuka, kapan itu disebut gerakan pramuka, kapan disebut pramuka. Berikutnya adalah dalam rangka memahami pendidikan progresif sepanjang hayat, kita mengenal adanya trilogi pendidikan, yaitu pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, pendidikan masyarakat atau formal. Seringkali pendidikan tiga ini tidak bisa dipisahkan dari antara satu sama lain. Orang menganggap pintar kalau tidak berasal dari keluarga, pendidikannya tidak mungkin akan bisa. Orang merasa pandai di masyarakat kalau tidak diawali berangkat pendidikan dari sekolah, tidak akan pernah bisa. Sehingga ketiga-tiganya menjadi sebuah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena manusia mulai dilahirkan dan dibesarkan dalam pendidikan formal, yaitu pendidikan keluarga, baru pendidikan sekolah, lalu pendidikan di masyarakat. Dan ini kalau di pramuka biasanya digambarkan dengan setengah leher. Jadi ada pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non formal. Pendidikan gerakan kepramukaan
agar peserta didik timbul kesadaran bahwa mereka, adik-adik ini, meningkatkan mental, spiritual, modal fisik, intelektual, emosional, dan sosial. Jadi pendidikan dalam gerakan pramuka di kepramukaan itu agar peserta didik timbul kesadaran ingin meningkatkan mental, ingin meningkatkan spiritual, ingin meningkatkan moral, fisik, intelektual, emosional, dan sosial. Baru juga mereka dalam proses pendidikan tidak sama dengan proses pengajaran. Karena dalam proses pendidikan ini adalah sifatnya lebih lebih terfokus, sementara proses pengajaran itu lebih banyak pengalaman dan pengetahuan. Lalu siapa sebagai peserta subjeknya adalah peserta didik. Pendidikan keterampilan sebagai pelengkap. Melalui kepramukaan diharapkan anggota pramuka mampu menemukan dunia luar untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan serta potensi yang dimiliki. Jadi orang-orang kita arahkan pramuka itu sebenarnya ingin melalui pramuka itu diharapkan anggota pramuka mampu menemukan dunia luar untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan serta potensi yang dimiliki. Karena kalau hanya keterampilan di sekolah, mereka hanya berbasis pada pengetahuan sekolah dan juga buku. Tetapi kalau sudah berbicara tentang proses pendidikan kepramukaan, maka akan mendapatkan seperti yang saya sampaikan tadi. Supaya kegiatan itu menarik di dalam kepramukaan, maka materi harus disajikan dengan menarik, senang, menantang, menyenangkan, tidak ada paksaan dalam melakukannya. Kalau kegiatan pramuka itu tidak menarik dan tidak menantang, belum bisa dikatakan kepramukaan. Satu contoh, kalau seorang siswa berangkat ke sekolah yang rumahnya dari lapangan Kedungung sampai ke sekolah hanya lewat satu jalur saja, besok itu saja, itu namanya kegiatan tidak menarik. Supaya menarik dan menantang, maka harus mencari tempat jalur yang lebih berbeda, sehingga inilah yang dikatakan menarik dan menantang. Jadi jangan monoton, harus ada semacam perubahan dalam gerakan pramuka. Inilah yang saya katakan pramuka memang berbeda dari yang lain. Lalu apa tujuan gerakan pramuka? Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka. Jadi setiap pramuka dibentuk untuk memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriot, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat dan jasmani dan rohani. Dari situlah bahwa gerakan pramuka memiliki tujuan yang mulia, membentuk sikap pramuka. Jika memang orang tidak memiliki sikap yang kepribadian yang beriman seperti yang disebutkan itu, maka dia belum lagi menjadi seorang pramuka. Yang kedua, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia kepada NKRI, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri, bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara. Dari sini sudah jelas sekali bahwa gerakan pramuka memiliki sifat-sifat mulia di dalam bertujuan untuk membentuk pramuka ini. Yang berikutnya adalah pendidikan karakter. Di dalam pendidikan karakter ini di pramuka juga diajarkan karakter secara moral. Di dalam karakter moral ini maka pramuka diajarkan akhlakul karimah, jujur, disiplin. Ini yang selalu ditanamkan sesuai dengan RT dan ART, sesuai dengan gerakan pramuka, dan juga sesuai dengan dasar dharma pramuka. Karakter yang kedua, karakter kinerja, kerja keras, semangat, dan tuntas. Jadi kedua karakter inilah yang akan menjadi dan mencetak pembina ataupun gerakan pramuka ataupun adik-adik dalam gerakan pramuka. Di dalam gerakan pramuka juga diajari juga kompetensi atau keterampilan, yaitu berpikir kritis,
tidak salah jika memang ada seorang adik-adik kita keterampilannya berpikir kritis, seringkali mungkin memberikan kritikan kepada gurunya atau pembinanya. Kalau baju tidak baik, asduknya tidak benarkah, tanda-tandanya tidak pas, itu wajar karena memang mereka sudah memiliki kompetensi untuk berpikir kritis, berpikir kreatif. Adik-adik ini biasanya tidak pernah berhenti untuk kreatif, apalagi di usaha penggalang penegak ini sudah luar biasa, mereka ada aja kreatifnya. Yang ketiga adalah komunikatif. Seorang pramuka, seorang pembina pramuka, maka harus komunikatif, harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan satu sama lain. Kalau pembina pramuka hanya diam, sedikit-sedikit diam, mereka tidak komunikatif namanya. Yang berikutnya kolaboratif, memiliki banyak pemikiran, bisa mengkolaborasikan, bisa membuat macam-macam kompetensi keterampilan ini, sehingga pramuka tidak akan pernah kehabisan. Yang berikutnya adalah kemampuan literasi. Literasi ini adalah keterbukaan wawasan kebangsaan. Karena selama ini kita seringkali dalam literasi ini kekurangan, karena kadang-kadang kita ini malas baca, malas berbudaya, malas berteknologi, malas keuangan. Jadi dituntut di pramuka ini adalah literasi, keterbukaan wawasan kebangsaan. Jadi membaca semampunya, sekuatnya, berbudaya, berteknologi, dan memiliki manajerial keuangan dengan baik. Lalu kurikulum pendidikan kepramukaan yang sering kita mungkin dengungkan atau yang kita sudah ketahui adalah SKU. SKU ini adalah syarat kecakapan umum, di mana SKU ini nanti akan dijelaskan di materi berikutnya. Nanti ada SKK, ada SKU, dan ada syarat pramuka, penggalang Garuda dan sebagainya, sampai pelantikan nanti diajar SKK, syarat kecakapan khusus. Dengan pengembangan sesosip. Sesosip adalah spiritual, emosional, sosial, dan intelektual. Inilah yang fisik yang akan kita kembangkan di dalam kurikulum pendidikan kepramukaan tadi dengan pengembangan sesosip tadi. Baik kakak, sekarang biar tidak jenuh karena materinya ini luar biasa banyak, mari kita menyanyi lagi. Ini lagunya pelatih ini harus bisa, pembina juga harus bisa. Lagu ini diciptakan oleh Kak Indi, Kapusdiklatmas Indonesia dulu, sebelum Kak Yatno, sebelum yang sekarang Kak Indawan yang di Jawa Timur. Mari kita mulai, nanti bisa diperagakan atau dinyanyikan di rumah sambil nonton TV, sambil apapun bisa kita mulai. Andai kita kerja tanpa rasa sukarela, pastilah usaha kita kan sia-sia. Harapan kita hanya agar generasi muda lebih sempurna dari generasi kita. Ikhlaskan baktimu selalu sebagai putra putri, binalah bangsa dan peduli, bawa laksana. Marilah kita kerja tanpa harap balas jasa, pastilah negara kita jadi
kasih. Tepuk pramuka. Baik kakak, sekarang kita lanjutkan dengan implementasi PDK, Pendidikan Dasar Kepramukaan. Kalau kita berbicara implementasi ini bisa keterampilan manajerial dan keterampilan fisik. Jadi pendidikan dasar kepramukaan ini implementasinya adalah keterampilan manajerial dan keterampilan fisik. Oleh karena itu jangan khawatir ketika kita belajar pramuka menjadi pamula pramuka tidak akan mendapatkan apa-apa, itu tidak. Karena mereka itu sudah ada proses. Sehingga kakak-kakak yang sekarang ini belum pernah menjadi pembina, dijadikan pembina harus KMD dulu. Nah, nanti apa dapatnya? Banyak dalam kegiatan ini. Jadi pramuka itu tidak ada hanya kegiatannya sekedar tepuk tangan. Yang berikutnya adalah keterampilan spiritual. Tetap ini juga ada keterampilan spiritual. Dan yang keempat adalah keterampilan emosional. Ternyata keempat keterampilan terakhir, keterampilan manajerial, keterampilan fisik, keterampilan spiritual, keterampilan emosional. Jadi SQ itu penting sekali. Bahkan seringkali kita menerima sebuah pernyataan belajar ilmu itu penting, tapi belajar agama juga penting. Sehingga dengan pentingnya ini kita akan bisa terapkan di masyarakat. Jadi keterampilan spiritual, keterampilan emosional, keterampilan manajerial, keterampilan fisik ini penting sekali. Yang berikut adalah keterampilan mengenal alam. Nah, keterampilan mengenal alam ini penting sekali juga. Karena pramuka kalau tidak tahu alam, ya nanti bagaimana? Yang berikut adalah keterampilan sosial. Dari keterampilan yang kita sudah pahami tadi, ada contoh keterampilan yang dikembangkan, spiritual misalkan. Keterampilan spiritual itu pengalaman kaidah-kaidah agama yang dianutnya. Jadi ada pengalaman kaidah-kaidah agama yang dianutnya. Lomba pidato, diskusi, karya ilmiah dan lain-lain. Sementara untuk keterampilan emosional, satu, cermat dalam menghadapi masalah. Sehingga seorang pembina pramuka harus begitu cermat dalam menghadapi masalah. Kalau ngomongkan masalah, yang namanya masalah tidak pernah akan selesai. Hari ini selesai masalah, besok selesai ada lagi masalah. Begitulah kehidupan. Ya memang ini kehidupan seperti ini. Jadi ada kalanya kita nggak ada orang hidup tanpa ada masalah, tidak ada. Karena ini memang dilatih keterampilan emosional di sana. Yang kedua, bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Kadang-kadang kita mengambil keputusan itu kadang-kadang bingung. Penting, tidak penting, kurang penting. Tapi tidak apa-apa. Dan inilah kita latih dalam keterampilan emosional. Kira-kira kalau orang diberikan keputusan tidak sesuai dengan dirinya, emosi apa tidak? Nah ini, itu tergantung dari kita. Jadi kakak-kakak yang tadinya belum menjadi seorang pembina, ketika sekarang akan dilatih menjadi seorang pembina, nanti akan jadi pembina menghadapi adik-adiknya, kira-kira menjadi orang yang bijak apa tidak? Bisa mengambil keputusan dengan baik apa tidak? Ini. Yang ketiga, sabar. Mungkin ucapan sabar ini penting. Ucapan gampang, mudah, tapi ngelakoni belum tentu bisa. Baru yang keempat, menghormati lawan bicara sopan. Jadi menghormati lawan bicara dengan sopan. Walaupun hanya sekedar menghormati lawan bicara ini, kakak sekalian, tidak gampang. Kadang-kadang ada orang berbicara nyelo-nyelo dan tidak sopan. Apalagi kalau kakak sekarang sudah menjadi seorang pembina, sekarang menghargai teman-temannya, menghargai teman pembinanya, menghargai adik-adiknya, sudah menghormati lawan bicaranya dengan sopan. Baru yang kelima, hormat kepada orang tua. Orang tua di sini yang dimaksud siapa? Apa orang tuanya? Tidak. Orang yang tua dari kita bisa jadi kamabikus, bisa jadi kakuaran, bisa jadi pelatih, bisa jadi kakak-kakak yang lain. Ini penting sekali. Karena memang keterampilan emosional itu kita latih betul.
Yang berikutnya kakak adalah keterampilan kepramukaan. Macamnya banyak sekali. Kita nanti karena ada dilatih, jadi keterampilan pramuka itu juga ada tali temali, ada semapur, ada morse. Ini adalah bentuk-bentuk keterampilan kepramukaan. Nah, berikutnya adalah sekarang keterampilan manajerial, keterampilan kepemimpinan, manajer. Keterampilan manajer seorang pembina pun juga nanti akan dilatih manajer. Jangan sampai seorang pembina itu hanya untuk sekedar menjadi pembina upacara, tidak mampu atau tidak mau. Sangat kita sesalkan. Untuk memimpin barisan saja tidak mau atau tidak bisa. Di mana keterampilan manajerialnya kalau mereka memimpin saja tidak berani, menyiapkan barisan tidak berani. Terus berani apa kak? Berani masak. Nah, itu hanya sekedar masak semua orang bisa. Yang berikutnya adalah keterampilan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Jadi di samping kepemimpinan, manajer itu harus bisa merencanakan, bisa melaksanakan, dan bisa melaporkan. Yang kedua berarti administrator, harus bisa menjadi administrator. Jangan sampai seorang pemimpin membuat administrasi aja tidak bisa. Nanti akan dibahas di materi administrasi. Relationship, jadi membuat relasi, menciptakan relasi, bisa berkumpul dengan yang lainnya. Yang berikutnya adalah keterampilan fisik. Keterampilan fisik ini bisa berupa tali temali, simpul dan ikatan, bisa memahami peta dan menggunakan kompas, isyarat dan sandi, juga bisa menaksir pohon tinggi, luas, lebar, mengenal alam, kabut, matahari, dan binatang. Yang kelima adalah olahraga. Ini keterampilan fisik. Yang berikut adalah keterampilan sosial. Keterampilan sosial itu biasanya ke arahnya kita itu saling tolong-menolong, P3K, kesehatan lapangan, dapur umum evakuasi, SAR, dan sebagainya. Ini adalah keterampilan sosial yang perlu dikembangkan ketika akan pramuka. Apalagi kakak-kakak nanti akan menjadi seorang pembina, sehingga adik-adiknya ini diajari ini, P3K, diajari tolong-menolong, diajari bagaimana evakuasi, karena kita tidak pernah tahu bahwa bencana akan datang kapanpun juga. Yang kedua, kesehatan masyarakat, diajari UKS, kesehatan masyarakat dan sebagainya. Pengamanan masyarakat, ikut siskampling, boleh ikut siskampling ataupun kegiatan yang lain kemasyarakatan. Pengamanan masyarakat, pengamanan TKP, pemadam kebakaran, konservasi tanah dan air. Jadi ini kegiatan sosial. Yang berikut, seni budaya. Berusme, PBB, upacara pendidikan bela negara. Sekarang nyanyi lagi kak ya, kita nyanyi lagi. Pramuka Setiati. Karena memang materinya banyak, jadi jangan khawatir. Sehari penuh materi fundamental ini, jadi harus nyanyinya memang banyak. Rajin, terampil, dan gembira. Sekali lagi kak, begitu ya. Mari 1, 2, 3. Rajin, terampil, dan gembira, senantiasa pelajar muda karana, sopan dan tak kenal rasa sombong, bersahaja, setia, suka menolong. Ya, itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya. Ya, itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya. Terima kasih. Baik, berikutnya memang lagunya memang begitu.
nanti kalau kita nyanyi sendiri di depannya kamera nanti akan bisa lucu kakak-kakak. Baik, selanjutnya adalah dasar pengalaman SKU dan SKK. Dasar pengamalan SKU dan SKK. Jadi di sini sekedar hanya gambaran saja karena nanti memang ada materi-materi khusus untuk SKU dan SKK. Adalah dengan menggunakan prinsip dasar kepramukaan. Jadi untuk membentuk atau untuk mencetak sebuah SKU dan SKK harus sesuai dengan prinsip dasar kepramukaan. Nah, dasar pengalaman SKU dan SKK adalah dengan menggunakan prinsip dasar kepramukaan tadi, harusnya kegiatan pramuka itu prinsip dasar pramuka itu meliputi iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini prinsipnya. Jadi prinsip dasar gerakan pramuka itu meliputi iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air bersama hidup dan alam seisinya. Jadi pramuka seperti ini kakak, yang luar biasa ternyata kepeduliannya. Yang berikutnya, peduli terhadap diri sendiri. Jangan hanya peduli kepada tanah air, tapi tidak pernah peduli terhadap diri sendiri. Dengan cara bagaimana? Ya kita harus membuat diri kita ini lebih baik. Itu namanya peduli diri kita sendiri. Taat kepada kode kehormatan pramuka. Taat pada kode kehormatan gerakan pramuka. Pengertian prinsip dasar gerakan pramuka, asas atau norma yang mendasari kegiatan kepramukaan dalam upaya membina para anggota pramuka adalah PDK dan MK merupakan ciri khas yang membedakan pramuka dengan pendidikan lainnya. Jadi pendidikan lainnya itu berbeda dengan pramuka. Kalau pramuka itu ada PDK, pendidikan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Inilah yang menjadi ciri khas kepramukaan. Fungsinya prinsip dasar kepramukaan itu fungsinya adalah norma hidup anggota gerakan pramuka, landasan kode etik anggota gerakan pramuka, sistem landasannya atau landasan sistem nilai gerakan pramuka, terus pedoman dan arah pembinaan kaum muda anggota gerakan pramuka, landasan gerakan dan kegiatan pramuka dalam mencapai sasaran dan tujuan. Main lagi kak, berkema ini. 1, 2, 3. Di tengah-tengah hutan, di bawah langit biru, tenda terpancang ditiup sang bayu. Api menjilat-jilat, terangi rimba raya, membawa kelana dalam impian. Dengarlah, dengarlah, sayup-sayup, suara merdu memecah malam. Jauhlah dari kampung, turuti kata hati, guna bakti pada Bunda Pertiwi. Tepuk pramuka. Keterampilan kepramukaan, kode kehormatan, prinsip dasar kepramukaan. Mari kita lihat satu-satu kakak-kakak. Kalau keterampilan pramuka tadi sudah kita singgung di depan, prinsip dasar juga begitu. Kita ibaratkan kegiatan ini adalah kode etiknya. Jadi ibarat sebuah bangunan seperti ini kakak pramuka itu jadi menguatkan generasi PDK dan MK dalam kegiatan kepramukaan disatuankan. Jadi
seperti tadi, pramuka itu gambarannya adalah seperti rumah seperti itu. Jadi ada metode kepramukaan, ada lansar gerakan kegiatan, kode etik, sistem nilai, prinsip dasar kepramukaan ini. Jadi kalau digambarkan seperti gambar itu, cara untuk mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar kepramukaan menggunakan metode kepramukaan. Jadi metode kepramukaan ini adalah cara untuk mengimplementasi nilai dan prinsip dasar kepramukaan. Jadi antara metode pramuka dan prinsip dasar kepramukaan harus selalu seiring sepadan. Apa metode kepramukaan? Pengalaman kode kehormatan pramuka. Pengalaman kode kehormatan pramuka. Yang kedua, belajar sambil melakukan. Yang ketiga, kegiatan berkelompok, bekerja dan berkompetensi. Jadi pramuka itu harus kegiatannya berkelompok, walaupun besok KMD ada kelompoknya, bekerja sama dan berkompetisi. Besok pasti ada lombanya, lomba mungkin disuruh oleh pelatihnya ngerjakan apa saja, itu dilombakan. Karena memang itu adalah metode kepramukaan. Yang berikutnya adalah kegiatan yang menarik dan menantang. Sekali lagi, kegiatannya harus menarik dan menantang, jangan hanya monoton. Dan kegiatannya di alam terbuka. Besok ini kegiatannya terbuka, bahkan pembukaannya pun juga di tempat terbuka. Yang berikut, yang keenam, kehadiran orang dewasa dalam memberikan bimbingan, dorongan dan dukungan. Jadi besok atau dalam kegiatan latihan, kakak-kakak akan selalu hadir di depan adik-adik. Makanya kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan dan dorongan dan dukungan. Yang berikut, penghargaan merupakan tanda kecakapan. Di pramuka bukan berarti kalau pembina itu pakai tanda-tanda kecakapan yang terempel, adik-adik terempel, itu bukan hanya kedanan pangkat, bukan. Itu adalah bentuk metode kepramukaan, bentuk kecakapan. Begitu mereka bisa menyelesaikan SKU, diberikan tanda TKU. Begitu berikutnya bisa menyelesaikan TKK, dia diberikan tanda bisa menyelesaikan SKK, bisa dapat TKK. Begitu berikutnya. Yang ke-8, satuan terpisah putra dan putri. Kakak sekalian, satuan terpisah ini penting. Tidak ada dalam pramuka satuan terpisah itu dibolehkan. Bahkan gugus depannya pun berbeda. Gugus depan putra, gugus depan putri. Jadi jangan salah kalau di gugus depan Pangalan ada stempelnya dua, satu stempel putra, satu stempel putri. Karena itu memang menggunakan metode kepramukaan. Jadi besok kegiatan kursus ada persami juga akan dipisahkan tempat dan tidurnya. Di sana ada pengalaman kode kehormatan. Pengalaman kode kehormatan itu bisa berupaya penguatan nilai diri, internalisasi nilai, perbuatan langsung, dan pendasaran. Di alam terbuka, kontekstual, jadi bersifat kontekstual, terus nyata, anak-anak di luar kelas. Jangan suka kegiatan itu di dalam kelas, harus ada di dalam di ruang kelas atau di ruang rumah. Itu akan lebih bagus. Alam bebas akan membawa situasi yang lebih menyenangkan. Jadi kegiatan pramuka itu lebih senang kalau dilakukan di luar lapangan. Kalau di dalam kelas itu namanya hanya belajar biasa, kurang menarik. Lalu belajar sambil melakukan. Di pramuka itu belajar ya sambil melakukan. Misalkan nyanyi pun juga harus melakukan tepuk tangan, tidak hanya nyanyi, hanya umi-umi saja, harus mengalami langsung. Karena akan mengalami sebuah proses. Seperti pembina, KKK sekarang akan dilatih menjadi KMD. Ini berproses, tidak serta-merta tiba-tiba menjadi seorang pembina, harus berproses. Belajar dari kesalahan. Jadi kalau ada kesalahan tidak ada masalah, pasti akan dibenarkan oleh pelatihnya. Dan mau melakukan yang terpenting.
Jangan sampai tidak mau melakukan. Dan ingat selamanya, kegiatan itu bisa dilakukan dengan selamanya. Sistem berkelompok atau berteman ini juga terkait juga dengan jiwa sosial, sehingga kalau pramuka tidak suka berteman ini rasanya sangat tidak baik lah. Kalau pramuka hanya menyendiri, namanya pramuka sendiri itu. Makanya berteman, memiliki jiwa sosial, belajar bersama, dan toleransi. Ini penting sekali. Terus empati. Sistem berkelompoknya seperti itu. Dukungan pembina itu berpola, tersistem, dan terencana. Jadi pembina itu memiliki strategi yang ditanamkan itu berpola, memiliki sistem yang baik dan terencana. Terus perkembangan belajarnya dikontrol, konsultatif. Ini penting sekali. Keteladanan pembina, motivatif, dan pembimbingan. Fungsi pembina di sana sangat penting sekali, dukungannya. Oleh karena itu, di dalam pramuka tadi, sistem kepramukaan tadi dikemas dalam bentuk kiasan dasar. Kiasan dasar yang sering kakak pelajari adalah sistem Among, ing ngarsa sung tulodo, ing madya manungkarsa, dan tupuri handa yani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi dorongan, kuatan, di tengah memberi, di belakang memberi dorongan. Jadi ngarsa sung tulodo, ing madya manungkarsa, tupuri handa yani. Lalu apa yang menjadi indikator ketercapaian tujuan tadi? Sebuah perencanaan atau pembelajaran atau keterampilan pramuka tadi. Yang pertama adalah happy, bahagia. Orang itu kalau happy, bahagia, walaupun apapun, rasanya harapan hidup itu lebih tinggi. Happy, bahagia. Orang di duit tetap happy, gak dirokok tetap happy. Healthy. Apa kakak? Healthy, sehat. Jadi itu sehat. Terus helpful, suka menolong. Pramuka gak suka menolong atau handicraft, berkarya. Tujuan akhir dari itu adalah hidup bahagia. Kalau hidup bahagia itu seperti di gambarnya adalah senangannya joget pasti. Kalau orang bahagia itu joget pasti. Orang ciri-ciri orang bahagia itu adalah satu, joget. Kedua adalah nyanyi. Tiga, merokok katanya. Kalau merokok itu bukan bahagia, tapi senang. Bahagia dengan senang beda ya. Mati pun katanya harus bahagia. Jadi ketika mau mati itu tersenyum itu katanya bahagia. Sedikit saya cuplik adalah generasi K atau biasa disebut Gen K. Ada komitmen. Gen K, saya ulang lagi yang Gen K. Generasi K, saya cuplik memang saya kasih Gen K itu kompak, komitmen, kemas, kaji, dan kreasi. Apa kompak, apa komitmen, apa kemas, apa kaji, dan ajak kreasi ini. Jadi kita harus komit dalam satu tim. Komitmen, niat untuk kuat untuk membina. Kalau sudah niat untuk membina, jangan sekali-kali kakak-kakak tidak semangat, harus tetap semangat. Janji akan selalu sukses. Biasanya buat dalam di dadanya, saya harus sukses, gitu. Bertanggung jawab terhadap tugasnya, terfokus pada keberhasilannya. Yang kedua, kompak. Kalau kompak misalkan suruh mengangkat batang pun atau suruh naik apapun secara kompak. Bagaimana caranya? Seperti di gambar ini. Dengan istilahnya panggul-panggulan, kerjasama dengan pembina lain. Ini penting sekali. Kesadaran tentang maju bersama. Kompak tadi, saling mengisi. Satu kata, satu hati, dan satu kehendak. Bersahabat,
bersahabat ini penting. Yang ketiga adalah kemas. Kalau sudah dikompakkan seperti tadi baru dikemas. Kemasnya bagaimana? Menentukan tujuan dan sasaran giat latih. Sudah dikemas dengan baik, melacak berbagai sumber. Yang berikutnya, mengemas materi secara struktur, menentukan sumber belajar dan media, menyiapkan evaluasi, memproduksikan bahan materi, model, media, dan lain-lain. Baru yang keempat adalah kreasi. Kreasi ini adalah yang harus kakak-kakak persiapkan nanti adalah menerapkan kemasan dengan penuh kreatif. Jadi yang sudah dikemas tadi dibuat sebuah kreatif, mendinamisasikan sajian, memainkan peran. Yang ketiga, peserta didik sebagai subjek inquiry dan induktif. Yang keempat, metode, media kreatif, dan sumber belajar. Baru yang kelima adalah kajian, melakukan pengukuran dan penilaian belajar, mengidentifikasi masukan dan keluaran, merefleksikan pelatihan, mengkonstruksikan tindakan, menganalisis peran dan fungsi. Ini adalah kalau kajian. Urutan generasi K adalah yang pertama, kenali peserta didik. Baru setelah kita mengenali peserta didik, kemas materi, media, dan kondisi. Baru kreasikan saji. Terus kukuhkan pemerolehan, kaji hasil. Makanya Gen K harus kaya karya wawasan, kaya karya kesehatan, karya kinerja, karya finansial, karya hubungan, kaya spiritual. Oleh karena itulah kakak-kakak, Gen K itu saya cuplik hanya indikasi dari pramuka memiliki seperti itu. Sehingga kalau bisa berlari seperti kuda yang kuat seperti ini, kuda itu rata-rata kuat berlarinya, sehingga diharapkan dengan menguasai Gen K tadi, harapannya bisa lari sekuat dan sekencang kuda ini. Kakak sekalian, berinteraksi positif pada semua kegiatan adalah penting, maka kita akan bisa lakukan dari berbagai sisi kebijakan dalam pendidikan kepramukaan. Oleh karena itu, nanti kebijakan dalam pendidikan EPWK oleh Kemendikbud bisa kakak pelajari di buku, yaitu apa saja di sana adalah ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka, reguler, blok, kurikulum 2013. Ini biasanya sudah dikembangkan di kurikulum 2013 itu, karena memang kebijakan dalam pendidikan memang seperti itu. Terus hiasan dasar adalah juga masuk di dalam fundamental tadi. Hiasan dasar merupakan ungkapan yang digunakan secara simbolik dalam penyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang bersumber dari sejarah perjuangan bangsa, budaya bangsa Indonesia. Ini yang menjadi sumber dari hiasan dasar tadi. Moto gerakan pramuka, moto dalam semboyan yang diciptakan untuk memberikan spirit kepada anggota adalah dalam menyampaikan visi dan misi lembaga, yaitu Satyaku Kudharmakan, Dharmaku Kubaktikan. Tugas. Setelah kakak-kakak mengikuti penjelasan singkat saya yang walaupun sebenarnya materinya panjang seperti itu, maka memang menjadi sebuah tugas dari kakak-kakak, yang tugas itu langsung dikerjakan
nanti ditulis di bukunya masing-masing. Yang tugas itu oleh kakak-kakak difoto, setelah difoto diberikan kepada pembina pendampingnya. Nanti pembina pendampingnya kakak-kakak akan tahu besok hari Sabtu sore sudah saya share di grup. Tugasnya cukup 5 poin. 1. Sebutkan 3 keterampilan keperamukan yang pernah kakak-kakak jumpai. 2. Sebutkan moto dari gerakan pramuka. 3. Jelaskan pengertian dasar dari prinsip gerakan pramuka dan sebutkan 4 prinsip dasar yang terkandung di dalamnya tadi. Sebutkan 8 cara pengimplementasian nilai dan prinsip dasar kepramukaan dengan menggunakan metode kepramukaan. Sebutkan 5 urutan gerakan Gen K yang telah dipaparkan dalam PowerPoint sebelumnya tadi. Saya pikir terima kasih yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, dan jika memang tidak jelas bisa bertanya di lain kesempatan di acara Persami. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.